Di 5 waktu ini Rasulullah melarang kita untuk tidur. Kita perlu hati-hati. Ya Rasulullah. Tidur merupakan kebutuhan bagi setiap orang. Karena saat tidur seluruh organ beristirahat, sehingga badan menjadi rileks dan segar setelah lelah beraktivitas. Selain itu, jika tidur dengan waktu yang tepat, sekitar 6 hingga 8 jam di malam hari, dan 20 hingga 30 menit di siang hari, tidur akan memberikan manfaat kesehatan. Namun ada beberapa waktu yang dilarang untuk tidur, seperti yang diajarkan Rasulullah pada umat Islam. Hal ini karena akan berdampak buruk pada kesehatan tubuh dan pikiran. Oleh karena itu, agar tetap sehat dan bugar, kita perlu memperhatikan lamanya waktu untuk beristirahat dan waktu-waktu yang tepat untuk tidur. Nah, berikut ini adalah 5 waktu yang dilarang untuk tidur berdasarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. 1. Tidur setelah subuh atau di waktu pagi. Tidur di waktu pagi memang godaan yang berat, apalagi kita biasanya masih merasa mengantuk dan lelah karena aktivitas di hari sebelumnya. Namun tidur di pagi hari bisa membuat tubuh kita terasa lesu dan lemas, mengganggu metabolisme tubuh karena biasanya saat pagi hari kita akan membuang kotoran dalam tubuh dan kehilangan waktu yang sangat produktif. Tidur setelah subuh juga bisa menghambat rezeki. Hal ini bisa berarti ada pengurangan nikmat seperti nikmat sehat. Nikmat dapat berbuat kebaikan, nikmat bisa berdoa dan berzikir sebanyak-banyaknya. Selain itu, jika kita mengawali hari dengan kebaikan, niscaya akan Allah berkahi sepanjang hari. Dari Sakar bin Wadi'ah al-Ghamidi radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ya Allah, berkahilah bagi umatku pada pagi harinya." Ibnul Qayyim telah berkata tentang keutamaan awal hari dan makruhnya menyia-nyiakan waktu dengan tidur, di mana beliau berkata, termasuk hal yang makruh bagi mereka, yaitu orang salih, adalah tidur antara sholat subuh dengan terbitnya matahari, karena waktu itu adalah waktu yang sangat berharga sekali. Terdapat kebiasaan yang menarik dan agung sekali mengenai pemanfaatan waktu tersebut dari orang-orang solih. Sampai-sampai walaupun mereka berjalan sepanjang malam, mereka tidak toleransi untuk istirahat pada waktu tersebut hingga matahari terbit. Karena ia adalah awal hari dan sekaligus sebagai kuncinya. Ia merupakan waktu turunnya rizki, adanya pembagian, turunnya keberkahan, dan darinya hari itu bergulir dan mengembalikan segala kejadian hari itu atas kejadian saat yang mahal tersebut. 2. Tidur di sore hari setelah sholat asar menjelang maghrib. Biasanya kalau kita tidur di sore hari, yakni pada waktu asar sampai menjelang maghrib, akan membuat keadaan seperti linglung, pusing, badan sakit, dan justru seperti orang sakit. Jika terlalu sering tidur di sore hari, akan membuat jiwa atau pikiran semakin buruk. Perlu diketahui sebelumnya bahwa tidak terdapat hadis sahih dari Rasulullah SAW ataupun perkataan dari sahabat yang menerangkan tentang boleh atau tidaknya tidur setelah sholat asar atau di waktu asar, baik yang berisi pujian atau celaan. Namun ada beberapa hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW mengenai larangan atau celaan tidur setelah asar. Namun banyak dari hadis ini dianggap daif dan sebagian lagi maudhu atau palsu. Adapun tidur setelah sholat asar hukumnya adalah mubah. Tidak terdapat hadis sahih dari Nabi yang berisi larangan tidur setelah asar. 3. Tidur sebelum sholat Isya. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW membenci tidur sebelum sholat Isya dan mengobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mayoritas hadis-hadis Nabi menerangkan makruhnya tidur sebelum sholat Isya. Oleh sebab itu, At-Tirmizi mengatakan, mayoritas ahli ilmu menyatakan makruh hukumnya tidur sebelum sholat Isya dan mengobrol setelahnya. Dan sebagian ulama lainnya memberikan keringanan dalam masalah ini. Abdullah bin Mubarak mengatakan, kebanyakan hadis-hadis Nabi melarangnya. Sebagian ulama memperbolehkan tidur sebelum sholat Isya, khusus di bulan Ramadan saja. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Ba'ari,
Di antara para ulama melihat adanya keringanan, yaitu mengecualikan bila ada orang yang akan membangunkannya untuk sholat, atau diketahui dari kebiasaannya bahwa tidurnya tidak sampai melewatkan waktu sholat. Pendapat ini juga tepat, karena kita katakan bahwa alasan larangan tersebut adalah kekhawatiran terlewatnya waktu sholat. 4. Tidur setelah makan. Mengantuk yang muncul setelah makan merupakan salah satu hal yang wajar. Saat itu tubuh merespon perubahan biokimia yang terjadi pada sistem pencernaan. Tak heran keinginan tidur setelah makan kerap kali muncul. Sebenarnya mengantuk usai makan merupakan hal yang normal dan tidak perlu dikhawatirkan. Namun kebiasaan tidur setelah makan dapat meningkatkan resiko kesehatan. Beberapa di antaranya berupa kenaikan berat badan, penyakit asam lambung, nyeri dada, hingga serangan stroke. Sebagaimana hadis riwayat Aisyah mewanti-wanti hal tersebut sebagai berikut. Cernalah makanan kalian dengan terlebih dahulu berzikir pada Allah dan sholat. Janganlah kalian tidur dalam keadaan kenyang, karena itu dapat membuat hati Anda keras. Hadis riwayat Ibnu Sunni dan Abu Nuaim. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa hadis tersebut mengindikasikan disunahkan agar tidak tidur saat dalam keadaan kenyang. Hal ini karena kondisi kenyang itu akan menimbulkan dua kelalaian, yaitu kemalasan dan kekerasan hati. Karena itu, sholat dan berzikirlah, karena hal itu lebih mendekatkan diri pada rasa syukur. Paling minimal itu sholatlah 4 rakaat atau bertasbih sebanyak 100 kali setiap habis makan. Imam Al-Sawri itu selalu menghidupkan malam dengan sholat di saat kenyang dan berzikir di siang hari saat kenyang. 5. Tidur sepanjang hari. Tidak baik tidur sepanjang hari kecuali dalam keadaan dan kondisi yang tidak memungkinkan seperti sakit. Terlalu banyak tidur juga tidak dianjurkan dalam Islam dan hukumnya makruh. Banyak tidur dapat mematikan hati, menimbulkan kemalasan dan gangguan kesehatan tubuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.